Assalamualaikum, apa kabar sobat akademisi? Kita senang berjumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan sharing mengenai operasi bilangan pecahan. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bilangan pecahan ialah bilangan rasional atau hasil bagi dua buah bilangan yang tidak habis atau tidak utuh atau tidak bulat. Nah, kita tahu misalnya ada 3/4 itu bilangan pecahan. Kemudian yang ada koma-komanya juga seperti 0,75 juga itu disebut bilangan pecahan. Maka dengan demikian berdasarkan cara penulisannya dikenal istilah pecahan biasa dan pecahan desimal. Nah, untuk pecahan desimal tidak akan kita bahas karena pengoperasiannya sama persis dengan pengoperasian bilangan bulat. Perkaliannya, pengurangan, penjumlahan, dan sebagainya. Ya, tinggal kita pakai kalkulator lah kalau kesulitannya. Nah, tapi untuk bilangan pecahan biasa, nah itu kan sulit ya. Nah, sehingga ada kaidah-kaidah tertentu. Nah, namun sebelumnya, mari kita samakan dulu persepsi. Nah, untuk bilangan pecahan, pecahan biasa, nah dulu kan kita mengenal yang namanya di bagian atas bawah itu adalah pembilang dan penyebut. Saya juga lupa ya, semua juga mungkin bisa lupa. Yang mana pembilang, yang mana penyebut. Apakah yang di atas penyebut atau yang di bawah? Nah, karena pembilang penyebut sulit membedakannya, hampir sama ya. Pembilang dan penyebut, sebutkan, bilangin itu juga gitu ya. Nah, itulah biarinlah ketika itu dulu di sekolah SMP atau SMA. Nah, sekarang kita ubah mindset kita. Di perguruan tinggi kita harus logis. Nah, jadi yang di atas itu adalah suku terbagi. Yang di bawah disebut suku pembagi karena dia yang membagi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris juga ada gitu ya, suku terbagi itu numerator, suku pembagi denominator. Kita cari juga di istilah mungkin ada ya, tapi kalau pembilang penyebut, bilang say, sebut juga say gitu. Oke, sepakat ya. Jadi yang di atas suku terbagi, yang di bawah adalah suku pembagi ya. Oke, selanjutnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, dua buah pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan dan dikurangkan apabila mereka memiliki suku-suku pembagi yang sama atau sejenis. Nah, jadi yang di bawah garis baginya itu harus sama. Misalnya sama-sama 2, sama-sama 4 gitu ya. Mau berapa pecahan juga harus sama gitu ya. Nah, kalau sama maka bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Kalau nggak sama nggak bisa. Terus gimana dong? Kita sering ketemu yang nggak sama. Ya, berarti harus disamakan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, untuk menyamakannya bebas sebetulnya, tapi untuk memudahkan kita tidak perlu nanti penyederhanaan lagi, sebaiknya disamakannya ke dalam suku pembagi yang sama yang terkecil ya. Kita gunakan istilah di sini SPBT bukan SPBU ya. Oke. Contoh 5/8 ditambah 2/8. Nah, ini kan sudah sama suku pembaginya ya. Yang ini 8, ini 8. Sehingga bisa dioperasikan, dijumlahkan. Nah, dalam kaidahnya, kalau sudah sama begini, yang dijumlahkan hanya suku terbaginya saja atau atasnya saja. Kalau ini sudah samanya. Nah, jadi 5/8 tambah 2/8, ininya tetap, yang atasnya dijumlahkan. Jadi 5 plus 2, jadi 7 hasilnya 7/8 gitu ya. Nah, itu kalau pakai kalkulator juga pasti sama. Silakan 5/8 ditambah 2/8 didesimalkan. Nah, kemudian hasilnya akan sama dengan 7/8 ya. Kemudian 5/8 dikurangi 2/8. Ya, ini udah sama, bisa langsung dioperasikan. Tinggal suku terbaginya saja dikurangkan ya. Kemudian contoh kedua. Nah, ini belum sama. Pecahan pertama 6/8, pecahan kedua 2/4. Nah, beda ya suku pembaginya. Ini harus disamakan.
samakannya gimana? Apakah dibuat sama-sama 4 atau dibuat sama-sama 8 ya. Nah, terkecil. Terkecilnya di sini tentu saja 4 ya. Nah, sehingga ini yang harus jadikan 4 biar sama dengan ini. Biar ini jadi 4, maka ini harus dibagi 2. Nah, kalau yang bawah dibagi 2, harus adil dong. Yang atas juga harus dibagi 2, sehingga nanti nilainya sama. 8 bagi 2 jadi 4, 6 bagi 2 jadi 3. Jadi 6 per 8 itu sama nilai dengan 3 per 4. Kita ubah dulu kepecahan yang suku pembaginya sama. Ketika sudah sama, maka tinggal dijumlahkan suku terbaginya ya. 3 plus 2 jadi 5, jadi 5 per 4. Oke, selanjutnya untuk pengurangan. Sama seperti tadi ya. Samakan dulu, baru kemudian diselisihkan suku terbaginya. Nah, untuk contoh yang ini, silahkan saja dipelajari ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya ada bilangan campuran? Apa sih bilangan campuran itu? Jadi kita sering menemukan ada suatu bilangan, di situ ada bilangan bulatnya, tapi juga ada pecahannya. Misal kita sering ketemu 2/4, 2/1/4, atau di sini 2/5/8 ya. Nah, 2/5/8 itu kan bilangan campuran. Ditambah dengan bilangan campuran lagi, 3/2/8. Nah, kalau sudah sama suku pembagi dari bilangan pecahannya, maka cara penjumlahannya adalah jumlahkan yang sejenisnya. Jumlahkan yang pertama bilangan bulatnya dijumlahkan 2 tambah 3, baru kemudian ditambahin lagi dengan penjumlahan dari bilangan pecahannya ya. Nah, 2 tambah 3, 5, 5/8 tambah 2/8, 7/8 ya, seperti tadi tinggal atasnya aja. Sehingga hasilnya adalah 5, 7/8. Oke, yang ini silahkan dipelajari nanti ya. Selanjutnya, operasi perkalian. Nah, bagaimana operasi perkalian untuk bilangan pecahan? Nah, perkalian antar bilangan pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan suku-suku sejenis. Jadi simpel. Kalau untuk operasi perkalian simpel, nggak perlu sama suku pembaginya ya. Langsung bisa dioperasikan. Pengoperasian yang mudah, kaidahnya adalah kalikan suku-suku sejenis. Maksudnya suku pembagi dengan suku pembagi, suku terbagi dengan suku terbagi, atau istilah populernya mudahnya adalah gampang, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Kita langsung aja contoh 2 ya, kita lihat yang real ya. Misalnya 3/4 dikali 5/6. Langsung aja kalikan. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 kali 5, 15. 4 kali 6, 24. Hasilnya 15/24. Kita sederhanakan lagi menjadi 5/8. Lalu bagaimana untuk bilangan campuran? Yang ada bilangan bulatnya juga ada bilangan pecahannya. Nah, ini nggak bisa. Caranya harus diubah dulu si bilangan campuran itu ke pecahan biasa ya. Nah, caranya misalnya 5 3/4. 5 kali 4, 20. Ditambah sisanya tadi 3, jadi 23. Jadi 5 3/4 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 23/4. Begitupun 6 1/2. 6 kali 2, 12. Tambah 1, 13. Jadi 13/2. Kalau sudah berbentuk bilangan pecahan ini, baru kita kalikan. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Oke. Nah, untuk operasi pembagian bilangan pecahan. Nah, bagaimana ini beda lagi kaidahnya dengan penjumlahan, pengurangan, ataupun dengan perkalian. Kalau kalian tadi mudah, tinggal kalikan saja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, untuk pembagian itu nggak seperti itu. Nggak langsung atas bagi atas, bawah nggak bisa. Gitu ya. Caranya adalah, nah, kita lihat dulu yang cara kedua ya, ini ya. Yang asalnya dulu gitu ya. Nah, ini misalnya 5/8 dibagi dengan 3/4. Kaidahnya adalah harus disamakan dulu suku-suku pembaginya. Disamakan, ya kita SPBT-nya usahakan ya, yang terkecil. Apakah sama-sama dibuat 8, sama-sama dibuat 4. Tapi kalau ini kita buat
4, ini kan harus dibagi 2. Atas juga dibagi 2 juga biar sama nilainya. 5 bagi 2 jadi pecahan lagi ribetnya. Kita samakan saja dengan 8. Jadi yang ini dikali 2 biar jadi 8. 4 kali 2, 8. Maka atas juga harus dikali 2. 3 kali 2, 6. Nah sekarang sudah sama. Nah ini beda dengan pengurangan. Ketika suku pembaginya sudah sama, maka ini dihilangkan saja, dibatalkan alias dieliminasi, sehingga tinggal suku-suku terbaginya saja yang dibagi ya. Jadi jadinya 5 dibagi dengan 6 atau 5/6. Nah, kemudian ada cara yang sering digunakan atau yang paling populer banyak digunakan yang mudah, yaitu mengubah operasi pembagian bilangan pecahan diubah menjadi operasi perkalian bilangan pecahan, namun pecahan pembaginya dibalik. Nah, ini kita lihat ya. Awas, jangan sampai salah. Dalam pecahan ada suku terbagi, ada suku pembagi ya. Ini suku terbagi yang 3, suku pembaginya 4. Tapi dalam operasi pembagian juga sama, ada pecahan terbagi yang ini ada pecahan pembagi. Nah, ketika mengubah kita ke operasi perkalian, yang diubah dibalik adalah pecahan pembaginya. Jadi 3/4 dibalik jadi 4/3. Ini simpel, tinggal diubah ke perkalian, pecahan pembaginya dibalik. Jadi 5/8 dikali 4/3. Selanjutnya sama seperti kaidah operasi perkalian, atas kali atas, bawah kali bawahnya, hasilnya 20/24 atau disederhanakan menjadi 5/6. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.